Mas dulu kan pernah ini ya Mas ya, kita ada set plan mungkin zaman jenengan juga untuk sirkuit apa namanya motocross sama road race ya dulu. Nah sebenarnya ke depan kalau itu ada di akhirnya diwujudkan luar biasa ya Mas. Luar biasa, sentral, benar-benar sentral. Jadi kita banyak sekali potensi yang bisa kita serap. Iya. Kabupaten Klaten akan menjadi barometer ya, barometer pembalap kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Seluruh semuanya, balik lagi bareng saya Hamenang di Nyore Bareng, dan seperti janji saya kemarin, kali ini kita ngobrol sama Mas Benny Kimpling lagi, tapi tambah satu lagi. Ini juga dedengkot juga otomotif di Kabupaten Klaten. Siapa dia? Ini ada Mas Miko. Yes. Kalau biasanya di MC itu ada Mas Niko Chandra, ini Mas Miko bukan Chandra. Sehat Mas? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini kita hari ini ngobrol lagi, temanya otomotif. Nah, kemarin sudah sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Benny, cerita tentang sejarah beliau, kemudian sampai dengan dunia balap dan segala macam. Nah hari ini kita ngobrol-ngobrol masalah otomotif, ya nanti ngalor ngidul juga pasti kemana-mana biasanya kalau udah ngobrol bertiga kayak gini. Tapi pengennya sih ngobrolnya tentang organisasi otomotif yang ada di Kabupaten Klaten dan Jawa Tengah. Tidak salah di Kabupaten Klaten itu ada yang namanya FOBM ya Mas. Kemudian ada yang di organisasi IMI dan juga di tingkat Jawa Tengah. Barangkali bisa diawali dari obrol-obrol itu dulu Mas. FOBM itu apa toh sebenarnya itu? Memadai apa gitu? Karena kan kalau anak muda di Klaten itu motor komunitas banyak banget, mobil juga ada gitu. FOBM itu apa sebenarnya? Sebenarnya gini, kalau kita ngobrolin soal FOBM di sini ya, FOBM itu adalah singkatannya adalah Federasi Olahraga Balap Motor, seperti induknya yang di provinsi maupun di pusat adalah IMI, Ikatan Motor Indonesia. FOBM sendiri itu sebetulnya banyak yang mempertanyakan ya kegiatannya apa, tapi di sini tetap di dunia otomotif, yang mewadahi pembalap-pembalap amatir di Kabupaten ini bentukan dari IMI Jawa Tengah. Berarti FOBM ini semacam IMI-nya Klaten gitu Mas? IMI-nya. Jadi semacam perpanjangan untuk mempermudah pencarian bakat dari pembalap-pembalap yang nantinya bisa sampai ke ranah nasional sampai internasional gitu kan. FOBM apa tadi katanya? Federasi Olahraga Balap Motor. Ini kan motor, tapi kan di situ ada mobil juga tuh sebenarnya. Ada, makanya katanya tulisannya kok motor gitu lah. Karena memang basicnya dulu adalah motor. Motor, kalau mobil itu adalah ini pun juga Ikatan Motor Indonesia. Tapi ada mobilnya juga ya Mas ya. Di situ ada divisi mobilnya juga gitu. Betul. Makanya dulu di IMI Jawa Tengah itu membentuk FOBM itu sendiri untuk mewadahi yang di kabupaten kan, di kabupaten itu. Jadi, tapi ini berkembangnya besok akan menjadi IMI Kabupaten. Oh, akhirnya namanya berubah dari FOBM menjadi IMI Kabupaten. Ya, betul. Janus keren itu FOBM banget. Iya, tapi itu kan hanya di Jawa Tengah. Oh, hanya di Jawa Tengah. Federasi itu hanya ada di Jawa Tengah. Yang lain memang sudah IMI Kabupaten Kota gitu, Mas. Ya, Kabupaten Kota tidak ada malah kalau di tempat-tempat lain. Berarti kita itu maju ya sebenarnya. Jadi berkembangnya dunia otomotif itu sendiri kalau nggak diwadahi dari kabupaten yang notabene memang sebetulnya spreading masalah anggaran juga. Ya pasti ya Mas ya. Karena organisasi ini kan amatir ya. Amatir itu otomatis pembiayaannya adalah ikut pemerintah kan gitu. Nah, ini kita di bawah KONI. Kita termasuk cabang olahraga. Yang ada ujungnya di PON juga gitu. Dan itu dipertandingkan di tingkat kompetisi kabupaten kota di provinsi maupun di PON yang sampai ke PON. Jadi kita di kabupaten ini mengorganisir semua teman-teman yang di dunia otomotif. Kecilnya adalah balap motor, besarnya adalah otomotif itu sendiri. Jadi mulai yang berprestasi maupun yang hanya hobi. Itu jadi makanya moto di IMI Jawa Tengah itu adalah hobi digagas, prestasi digas. Wah, hobi digagas, prestasi digas. Wih, mantep banget itu. Semoga
dengan adanya moto itu otomatis semua direngkuh Mas. Yeah. Bisa direngkuh, bisa kita kerjasamakan semuanya, baik potensi ekonomi maupun potensi pembibitan atletnya lebih mudah. Ya. Mas, kalau Mas Miko ini sama Mas Benny itu di FOBM sebagai apa? Yang kabupaten dulu ini? Kalau di FOBM kebetulan saya ketuanya Mas. Wih, ketua FOBM Klaten. Kok belum pernah makan-makan ya ini? Kebetulan sudah. Oh sudah, nggak keundang berarti ya saya. Jadi kan sebagai ketua 11. Saingan ini. Kalau Mas Benny di FOBM? Saya di FOBM kebetulan jadi bendahara sama pelatih. Wah, bendahara ini singgo duit nih berarti ini. Duit inti. Duitnya di awang-awang. Itu di kabupaten. Ya. Kan jenengan nggak cuma eksis di kabupaten, Ya. di provinsi pun di MI juga iya. Kalau Mas Ya. Miko di MI apa? Di IMI saya sekretaris IMI. Wih. Sekretaris 2 saya. Sekretaris IMI Jawa, Jawa Tengah. Tengah, ya. Kalau Mas Benny Di Binpres, Bimres Bina prestasi. Pembinaan dan prestasi. mentoring udah. Ya, pencari bakat Pencari juga. bakat itu luar biasa. Nah, Mas, bisa diceritakan kalau bicara FOBM di Klaten itu sampai hari ini yang sudah bernaung di FOBM itu berapa? Dan sebenarnya potensinya masih ada nggak sih yang sebenarnya juga belum bergabung gitu loh, Mas? Banyak sekali. Jadi di Kabupaten Klaten sendiri itu kan anak-anak otomotif Yeah. itu masih berdiri sendiri-sendiri. Ya. Ada satu klub otomotif yang sudah merangkul semuanya bekerja sama dengan kepolisian itu adalah Kompol yang dulu kita akrabnya dengan Mas Heri Peking itu. Oh, Kompol yang kemarin halal bihalal itu ya? Ya, halal Yang bihalal sayangnya itu. ya nanti kita jagoan lagi itu nanti. Bisa Ya, itu. ya. Jadi Ya. ada klub ninja, ada klub motor-motor banyak ya, mobil juga ada Civic ada. Ya. Tapi mereka berorganisasinya yang sampai ke induknya juga ada gitu. Kadang mereka langsung koordinasinya dengan klub pusat. Misalnya kayak CRV, apa gitu. Civic, Ya. semua punya TKCI itu. Ya. Untuk di Kabupaten Klaten sendiri kita hanya memfasilitasi setiap kegiatan mereka. Jadi kepolisian sendiri akan menjadi lugas memberikan izin ketika punya rekomendasi dari FOBM. Wah, keren. Yang kita langsung Berarti menjadi filter ya, Mas? Iya, IMI. Luar biasa. Nah, kemarin kan 2 tahun pandemi ya, pasti ya kita susah berkegiatan toh, Baik, Mas. jelas. Lah, ini keran sudah dibuka, sudah nggak ada pandemi. Kira-kira ke depan itu rencana kegiatannya Klaten apa, Mas? Ini FOBM ini. FOBM sendiri masih ini konsentrasi dengan Porprov. Oh besok iya, ya. ini kita Porprov ya, Porprov, 2023. Porprov ini 2023. Kita ada berapa Porprov. ini, Mas? Porprov kabupaten ada atletnya? Ada, kita punya beberapa atlet ya sebetulnya yang bisa kita maju ke Porprov itu yang lumayan bisa bertanding lah dia berkompetisi di situ. Apa aja, Mas, itu? Kalau FOBM itu balap motor itu hanya balap motor sebetulnya. Tapi karena di di KONI pusat itu sekarang di PON-nya dilombakan GTX. Track itu gitu gitu. Motocross itu otomatis kita juga pembibitannya lari ke situ juga. Oh, Dan ini kebetulan Mas itu ya, Mas ya. salah satu atlet kita, saudara kalau kondangnya Ichan Naruto. Iya, Ichan Naruto itu kemarin masih ngobrol-ngobrol sama ya ini, itu jadi pantauan, Naruto. jadi pantauan. Nah, kebetulan memang kita memfasilitasi mereka terkait sekolahnya. Kalau misalnya butuh surat-surat rekomendasi atau apa, kita bantu sampai KIS-nya pun kita bantu. Kalau memang Wah, luar biasa. Berarti kita itu bibit pembalap sekarang ada. Motocross ada tadi, Mas ya. Road race juga ada. Road race ada. Nah, ini yang kita Kalau drag jangan ditanya kan begitu ya, drag banyak. semuanya bisa tahu lah kalau produk kita karena kita Iya. punya GDS ya. Iya. Ganti warna drag strip itu yang jadi ikon Kabupaten Klaten untuk drag. Iya. Ikonnya Jawa Tengah untuk drag yang rookies, pemula. Ya, Jadi rookies di situ khusus ya, Mas, ya? pembibitan itu sebetulnya. Jadi beberapa pembalap nasional itu lahir dari sana. Kalau selain Klaten di mana tuh, Mas? Sirkuit drag itu? Sirkuit drag itu sebetulnya yang permanen itu cuma ada di GDS itu. Oh, Mas, Nah, cuma di ini GDS ya? Kalau Semarang kan Mijen itu kan road race ya? road Mas? race, kalau Ini Mijen road ada race, yang- Boyolali road Boyolali race, juga road race, Ada yang bangun anyar di Tuntang, Tuntang di Salatiga. Salatiga. Itu
drag. Ya, Drag. Wah, keren itu pasti itu tentang. Di atas tuh masih agak Ya. atas itu. Ya. Jadi kalau ditanya olahraganya kok motoran itu gimana kan gitu. Pertanyaan itu sering muncul, motor Motor itu kok dianggap olahraga ya kan gitu. gitu. Padahal kan kalau ngomongin yang namanya konsentrasi, terus endurance, Iya. itu bicaranya pasti olahraga dong. Olahraga. Nah, Betul. ketika kita tes fisik pun atlet kita ditandingin sama yang olahragawan yang disebut olahragawan itu sendiri masih mampu bersaing, baik atlet sepak bola kita masih Ya, bisa bersaing betul. gitu. Mas, jenengan ini kan sudah apa ya senior di dunia otomotif Kabupaten Klaten. Dan realitasnya culture otomotif di Kabupaten Klaten itu luar biasa. Bicara anak muda seneng motoran pasti. Ya. Iya. Nah, terus bakalan kali nih saran jenengan untuk orang tua yang di sana yang mulai anaknya itu seneng motoran, barangkali seneng modif-modif seneng apa. Sarannya seperti apa biar mereka ini terarah. Jadi kayak jangan sama dulu ya mesti SMA itu balapan liar kan begitu kan pasti ya Mas ya. Nah, hal seperti itu dan mungkin sampai sekarang culture itu masih ada. Ya. Dan beruntungnya saat ini sudah ada GDS. Nah, kalau barangkali buat orang tua itu saran masukan jenengan seperti apa? Yang anak-anaknya ini punya apa ya hobi seperti itu Ya, misalnya. mengarah ke situ Ya, ya. apakah dipangkas? Apakah ya harusnya diarahkan? Nah, diarahkan seperti apa? Ya, kalau saran saya sebagai insan otomotif tetap disarankan untuk diarahkan ya, didukung. Nah. Karena otomatis semuanya akan berpikir bahwa otomotif ini berbiaya besar. Ya, Kalau si anak ini punya potensi dan berbiaya besar itu menjadi momok orang tua, kita bisa membawa mereka di ranah amatir dulu. Ketika di ranah amatir itu nanti bisa mencuat, namanya otomatis akan dilirik oleh tim. jadi apa semacam privater dulu ya? Iya, privater. privater. Ya, Kalau gitu. privater mungkin berbiaya sendiri. Sudah biasa. Ya, tapi kalau ikut di FOBM-nya nanti dia punya potensi ketika kita balapkan dia itu bisa meraih prestasi yang potensial gitu, yang kontinuitasnya tinggi sama disiplinnya tinggi, kemampuannya kuat, tidak menutup kemungkinan menjadi pembalap nasional. Jadi ya sarannya kalau sisi jenengan sebagai orang tua jangan kemudian membunuh hobinya, Ya, tapi justru kalau bisa didukung di support. Iya. Kalau bingung kemana langsung aja ke FOBM. Ya, kan gitu nanti aja Mas lebih bisa gampang kita itu. arahkan, ya kan, bisa kita arahkan, bakatnya jadi- apa gitu. Ini kan komplit Ya, ini. Karena kan Ada- ketakutan orang tua begitu pasti. Ya ada Bocah ucul kan gitu, Nah, liar gitu. iya. Kayak teman saya tuh yang kondang Mas Ucup itu juga Iya. begitu dia. Setelah lulus dari STM baru ucul kan terlambat gitu. Jadi iya. ketika kita pembibitan itu kalau bisa dari usia Sedini mungkin ya, Mas, ya? 12 tahun itu sudah terbentuk. Kita punya satu. Itu istimewa dia. Istimewa. 12 tahun ini masuk ke 13 tahun baru bisa kemarin nggak bisa ikut PON Mas. Oh, nggak karena bisa ikut, usianya kurang. Oh, nggak Usia- boleh ya? Ya. Karena dibatasi yang PON sekarang kan minimal 16. 16. Oh, padahal dia luar biasa kan, Ya. dia sudah bisa berkompetisi dengan yang Wah, senior. dia udah diambil tim besar kan gitu. Dan satu lagi yang diambil tim juga dari pembalap kita itu yang di Papua. Papua Barat itu kan haus pembalap Mas. Iya. Siapa yang kelihatan dan mau Wes, diambil ambil. berapapun nilainya kan Ya. ya, dibeli kan gitu. Yang penting dapat apa namanya juara nanti kan Ya, gitu. makanya nama KONI daerahnya. Kabupaten Klaten ini termasuk intensitas koordinasi dengan kita kuat Mas, karena memang ya potensi Iya, Sembodo pendulangan kok, medali medali, ada, ya, Sembodo terus kok, gitu. nanti tanpa banyak biaya gitu. Ya banyak biaya nih balapan kok tanpa banyak biaya. Maksudnya gini, KONI sendiri tidak banyak biaya mengeluarkan biaya untuk memelihara kita gitu. Oh iya. Biaya besar kan tapi dari luar gitu ya. Mas. Iya, karena kita metodenya dititip Titip ke tim. Oh gitu. Ya kan? Diambil tim nanti ketika mereka kan profesional. Ya. Begitu kita tarik, ya untungnya aja kita di IMI juga punya regulasi yang tidak terlalu ketat. Kalau di dunia internasional kalau udah amatir, ya amatir. Amatir, Begitu ya, masuk betul. ke pro, dia nggak boleh ke amatir. Ya, nggak boleh. Nah, Kalau ini di sini masih ini ada. kita Ya. latihan maksudnya kan gitu latihan. Oh, alah. Semoga itu kedepannya kalau kekuatan kita untuk memelihara atlet itu ada, pembiayaannya ada, ya
nggak usah naik ke pro kalau belum lolos pro. Amatirnya harus kuat. Iya, kuat amatir ini yang Bela membelanya kan di negaranya situ ya, Mas. kuat, ya. Iya. Bela negara. Bela negara kabupaten maksudnya gitu. Mas, dulu kan pernah ini ya Mas ya, kita ada set plan mungkin zaman jenengan juga untuk sirkuit apa namanya motocross sama road race ya dulu. Iya. Nah, sebenarnya ke depan kalau itu ada di akhirnya diwujudkan luar biasa ya Mas. Luar ya? biasa, sentral, benar-benar sentral. Jadi kita banyak sekali potensi yang bisa kita serap. Iya. Kabupaten Klaten akan menjadi Barometer ya. barometer pembalap kan gitu. Apalagi sekarang ini kan tol sudah mau selesai. Iya. Wah, kalau event-event besar di Kabupaten Klaten udah enak dari Surabaya ya cerak, dari Jakarta cerak. Menghisapnya enak kan gitu. Nah, iya, kita di tengah-tengah malah justru banyak event bisa di Besar sini. harapan kita kepada pemerintahan Kabupaten Klaten adalah salah satunya pengadaan itu seperti yang dulu pernah ditembuskan, yang akhirnya batal atau belum kan Belum, gitu. jangan batal Mas, belum. Belum. Itu embrio pertama adalah di Rawa Jombor itu. Ya, betul. Kurang lebih 25 hektar. Itu kita pernah mengadakan beberapa kali event di situ. Motocross sama Off-road ya, Mas? Off-road ya, Off-road ya, waktu betul, itu iya. balapan off-road kan gitu. Sprint race. Iya. Sprint apa jenenge? Bukan, kalau itu Speed off-road. Speed off-road. Speed kita. off-road. Speed. Iya. Semi. Ibu pernah itu ikut juga itu, naik kan? yang terakhir itu ikut Ya. Ibu. Nah, itu. Saya Indo itu Mas itu. Mesti ngerti dikerjain ini lubrut mesti dia Indo sih. Tapi itu memang olahraga yang menyenangkan. Iya, gitu, pasti, menyenangkan pasti karena menyenangkan. ya semuanya keluprut tadi. Nah, Mas, kalau bicara sebenarnya potensi ke depan, arah balap itu sebenarnya kemana, Mas? Misalnya ya, tren itu kan selalu ada. Ya. Dulu pernah tren misalnya drag race, apa drag mobil, road race. Nah, ini ke depan ini seperti apa? Apakah semua memang punya pangsa pasar sendiri-sendiri, berjalan sendiri-sendiri, atau memang ini ada tren, Mas? Sebetulnya kalau diomongin tren, bukan tren ya, karena itu sudah kelasnya masing-masing. Karena Jadi, pecintanya masing-masing Iya, juga, masing-masing masing-masing juga ya. Powernya juga masing-masing. Ya. Ketika zaman off-road, kita ngomongin off-road mulai dari Top Galena, Ya. Nongol, terus Ya. Mas Widodo Pro Rock itu Ya. juga ada. Mereka kan benar-benar itu sampai Haji Sam itu kan Ya. di ranah nasional sudah cukup menggemparkan gitu. Ya. Tapi ya itu tadi kembali ketika kita putar dengan angka, otomatis mereka akan beralih pikiran. Ya. Mau maju terus atau enggak, kok regenerasinya terlambat kan gitu. Iya. Karena memang biayanya besar. Otomatis hobi pun akan menjadi mahal. Iya. Itu kalau yang di Tapi kan roda 4 ya. sebagai orang awam kan melihatnya sebuah tren itu, Mas. Iya, sebuah Pas lagi tren. off-road, wah ini trennya off-road. Pas lagi motocross pembalapnya pas ini ya. Tapi sebenarnya semua berjalan juga. Semua Ya. berjalan, nanti semua jangan berjalan. Makanya Cuma yang yang terekspos mungkin kadang kurang kan ya. gitu. Oh, gitu. Jadi kalau kayak di roda 4 ini mulai rally, time rally, rally beneran, bener-bener rally, itu kan pasti Indonesia itu jadi salah satu tempat mengadakan rally. Event Iya. Event rally favorit ya, Mas, dunia. ya? Dunia. Event rally dunia itu pasti masuk Indonesia. Terus rally wisata itu di beberapa tempat sering mengadakan, dan yang jadi agenda tahunan ini PPMK itu. Rally yang dari Semarang ke Borobudur, balik lagi ke Semarang itu Lawang Sewu, Candi Borobudur, balik lagi itu. Itu tiap tahun ada libur, kemarin 3 tahun karena pandemi itu. Terus kalau yang off-road itu yang mulai cross country, crossroad itu yang cuma wisata gitu banyak. Ya. Banyak dan sering diadakan. Nah, ini tadi jenengan nyinggung-nyinggung wisata ini, Mas. Nah, bagus ini. Klaten ini kan mulai branding wisata ya, Mas. Iya. Ya. Ke depan ada nggak nih kegiatan FOBM barangkali yang berkaitan dengan wisata? Apakah tadi tur wisata, apakah keliling apa, atau karmit kemudian berwisata gitu? Kalau di FOBM sendiri itu sebetulnya mendukung teman-teman yang punya organisasi yang bisa mengerjakan hal itu. Misalnya event organizer Ya. atau klub mobil atau klub motor. Kita Lebih ke mewadahi, mengarahkan ya, Mas? mengarahkan. Oh, Kalau kita yang gitu. mengadakan akan beda. Ya, ya. Kan tidak boleh untuk mengadakan. Karena kita itu. cabur. Oh iya, iya. Jadi Di kita bawah hanya koni ya, Mas? Iya, menyediakan di bawah atlet. Ya.
Iya, betul. Tapi Monggo kalau komunitas ini mau menyelenggarakan dibantu. tapi FOBM itu kita fasilitasinya lewat IMI jadinya, karena kan IMI ada divisinya sendiri. Di FOBM sendiri kita bikin divisi belum bisa karena memang masih cabur. Gitu. Nah, itu jadi nanti pertanyaan kan. Iya. Nanti malah ditanyain BPK itu keuangan. Aman lah kalau balapan ini. Iya, aman. Habis masuk bensin digas habis sih mau ngapain gitu. Nah ini mau buat beli motor habis selesai. Motornya diki kan gitu selesai. Guyone. Iya. Nah, intermezzonya seperti itu. Jenengan sebagai ketua FOBM di Kabupaten Klaten, ke depan itu harapannya dunia otomotif di Kabupaten Klaten itu seperti apa, Mas? Karena kalau bicara itu kita diferensiasinya banyak banget loh. Ya. Motor cross yo jalan, drag cross yo jalan gitu loh. Road race juga jalan, jeep teman-teman juga jalan. Nah, ke depan harapannya seperti harapan saya gini, jadi kalau di FOBM ya, harapan saya di Kabupaten Klaten itu muncul atlet-atlet, Mas. Dari semua ini ya, dari Mas, semua ya? itu muncul atlet, karena semuanya punya prestasi yang harus digas itu tadi. Kalau kecilnya adalah pembalap drag race, terus nanti besarnya adalah pembalap GP, yang notabene beliau ini banyak membidani banyak pembalap yang akhirnya mencelat jadi balapan di Indonesia kan. Ada beberapa yang beliau berada di dalamnya kan. Itu harapan saya ya muncul tadi orang tua yang mendukung. Kayak kemarin sebetulnya kita punya harapan pembalap go-kart, Mas. Tambah bapak asuh gitu kan. Nah, syukur beliau-beliau yang punya hobi zaman muda pas tuanya nggak kesampaian kan, bisa kita mintain tolong gitu. Dulu kita punya pembalap go-kart juga, handal juga putranya Mas Heru Tripe itu. Rahasia itu. Cuma karena dukungan orang tuanya. Mas orang tuanya nggak mau. Oh lah iya, nek Mas Heru kok nggak mungkin. Karena kan beliau nggak pelaku otomotif. Ibunya kan gitu. Nek finansial ya enggak lah. Ya bukan masalah finansial ya, karena jauh lah. Luar biasa. Mungkin terlalu sering melihat dunia otomotif yang galak itu kan. Orang tua was-was. Orang tuanya was-was kan. Sudut pandangnya berbeda kan. Pelaku juga loh Mas Heru dulu. Kita dulu juga punya Arjuna itu, motocross juga M Arjun M Arjun Wicaksono, M Arjun Wicaksono. Ya betul ya. Oh itu sudah pensiun toh Mas itu? Sudah. Usia berapa M Arjun itu kok wis pensiun itu? Ya baru berapa sih sebetulnya? Makanya kayak 3 bulan ada belum ya? Ya karena gini. Belum. Lah ya kok sudah pensiun? Ya karena mungkin di situ kan ada titik jenuh. Oh titik jenuh terus mungkin pandemi kemarin mungkin terus jadi juara terus kan di bawah misalnya nggak guyon tapi M Arjun tuh wah luar biasa itu mengangkat Kabupaten Klaten. Mengangkat Kabupaten Klaten luar biasa. Ya terakhir beliau bergabung di DKI ya. Ya, DKI. Karena masih pertanyaan PON itu mau dilombakan atau tidak. Terus akhirnya eksebisi yang di Papua ini beliau mengawal IMI Jateng ke Papua kemarin pas kita ikut meramaikan Papua kemarin untuk balap motornya kan. Terjun kita kemarin. Iya dong kita. Jadi permasalahannya kan kalau banyak beberapa pelatih dan atlet misalkan nggak dikenceng sama pemerintah daerah, udah mencelat. Ya paham lah, itu nggak cuma di balap motor itu rahasia umum, atlet apapun itu ya Mas. Ya contohnya sekarang kita punya Eki itu orang sini, Jatinom. Pembalap apa itu Mas? Itu pelatih. Oh pelatih. Iya. Itu dia nih sekarang yang megang termasuk pelatihnya Honda juga ya. Terus sekarang dia diambil DKI sampai sekarang dipertahankan sama. Gitu. Jadi itu dulu itu malah kecilnya mama kita ya. Terus tahu-tahu mencelat diopeni Tom Suprapto. Levelnya udah seperti itu ya, kita berat lah kalau ikutin gitu. Banyak sebetulnya mulai dari pelatih fisik, pelatih teknik, terus atlet yang dari Klaten, terus mencelat ke luar daerah itu banyak. Selain ada Mas Eki, ada Pak Gandung, Ngawen situ juga. Oh itu orang Klaten juga? Iya, orang Klaten. Alah, ternyata. Sebetulnya kita punya paket komplit, pembalap, pelatih,
yang nggak ada sarana dan prasarana. Itu yang paling mahal. Ya, itu yang menjadi beban saya ketika berdiri sebagai seorang ketua. Iya. Iki ngopo kan gitu. Jadi nanti kita doakan semoga ke depan terus ada dari mungkin obrolan-obrolan ini, terus lihat beliau-beliau, kemudian nanti ke depan ada perhatian khusus karena nampaknya juga nanti kawasan Rawajombor ini akan dikembangkan. Nah, barangkali master plan yang sudah ada nanti dibuka oleh beliau, oleh Ibu Bupati, terus wah ini bagus nih kalau dieksekusi. Oh ya, siap Bu, wah kan gitu. Kayak contoh kayak kemarin pembalap kita ya, dia sakit hati. Habis menang di Asia, yang lain dapat bonus, ini orangnya tidak dapat bonus, akhirnya pindah ke kabupaten dia. Oh, ada kemarin tuh? Ada. Di Haornas, ini yang sebutnya. Di Haornas itu yang lain, atlet-atlet cabur yang lain dapat bonus, atlet kami nggak dapat. Apa nggak diinformasikan Mas itu? Sudah, tiap siswa mesti update. Akhirnya, nyun saya saat ini diambil Solo. Sayang banget ya, itu padahal balap apa itu Mas? Road race. Wah, road race Baru juara 13, Asia. iya, baru 13 Yang tahun. kecil itu tadi. Yang kecil, kontrak tim Malaysia. Sayang banget itu ya. Ya karena kan gini juga, ketika kita nanti mereka pun mau misalnya tetap di Kabupaten Klaten, berkembangnya dia kan jadi kurang luas jadinya kan. Mendingan kamu keluar aja. Kalau kita bina di sini terus nanti hanya sampai ke PON, terus tidak bisa masuk ke ranah yang lebih tinggi kan sayang. Makanya dia ke mana? Pindah ke Papua, pindah ke Solo, itu ya kita biarkan saja karena memang lebih baik dia punya pilihan itu daripada kita pegang hanya bela negara dan kecuali kalau usianya sudah mepet, ya nggak masalah kita pegangin aja nggak apa-apa gitu. Kayak kita punya Ervantona itu ya kita pegangin sampai Retuk Lunga karena memang mepet waktunya dia mau lebih luas lagi sudah. Ini seniornya udah tinggi. Nah, terakhir Mas ini isu viral yang kemarin ya. Ini ditutup dengan isu viral, enggak apa-apa. Ini buat koreksi bersama ke depan kan. Kalau tidak salah kemarin itu ada kegiatan halal bihalal dari teman-teman Kompol. Itu seperti apa tuh Mas kemarin, dalam miskomunikasi apa atau akhirnya sepi atau gimana? Padahal harapannya kan itu setelah 2 tahun pandemi terus ada kegiatan itu bisa mengumpulkan seluruh komunitas yang senang storyline-nya motor kan gitu. Ketika ngobrol detail untuk sebuah kegiatan itu karena hubungan dengan mumpung sawal dan sebagainya, terus punya ide mengadakan halal bihalal itu awalnya karena kita banyak berkecimpung di dunia itu, termasuk di ini juga hobi digagas, kita juga larinya agar mereka berkumpul dulu. Berkumpul terwadai. Tidak liar. Ide pertama adalah di PTP NWD yang kosong itu. Oh iya, di sana. Warung yang ada di sana itu. Nah, iya. Satu itu, yang kedua ngangkat potensi wisata. Mana nih yang kita bisa bantu? Ya nggak tahu kenapa kalau kita ngomongin kegiatan di Kabupaten Klaten mesti berharapnya bangga di Kabupaten Klaten dengan wisatanya itu sendiri. Sekalian kita promoin kan gitu Mas ya. Walaupun ora dibiayain kan gitu. Iya. Nah, ketika hal itu terjadi, akhirnya ini ngangkat MPP. Saya apresiasi banget waktu itu. Wah, mau pelayanan publik kita angkat bareng-bareng gitu. Nah, begitu proses. Ada kesulitan apa kalau waktu itu gitu, tak bantu gini. Proses-proses perizinan dan sebagainya berjalan, semuanya jalan. Ada hembusan isu yang mengatakan akan ditangkepin sepeda motor yang knalpotnya brong. Jadi teman-teman itu, padahal itu isu sebenarnya Mas. Ya, kita kan belum tahu kan ya, sudah dihembuskan. Wah, oke, kemungkinan apa enggak apa ya kan, mendingan mereka mundur. Jadi di kantong-kantong luar itu banyak yang berhenti. Oh alah. Sebelum masuk ke kota tempat lokasi itu, teman-teman banyak yang berhenti. Ada yang hanya lewat, melihat bener enggak, loh kok di sini ada polisi. Padahal polisi memang ya namanya kompol kan. Ya, jadi mitranya polisi kan. Polisi di sana itu menjaga jalan. Iya, menjaga jalan dan memang kan kegiatan. Cuma kan jadi ketika ada isu mereka jadi lewat aja kan gitu, nggak jadi masuk ke situ. Walah, ceritanya miskomunikasi. Bentuk yang seperti itu. Jadi mereka itu takut kejadian kayak di kelompok fiction. Oh, pernah ada kejadian sebelumnya? Ya, kelompok fiction itu juga ngadain
kopdar gitu, terus ada operasi. Kalau itu kejadian ada operasi? Ada. Oh. Gitu. Dioperasi lah, dioperasi. Ya dioperasi. Kalau Jadi kan terus jadi ketakutannya kita Ya. adalah itu. terus makanya kemarin Kowe teman-teman ngelumpukke mau ngarep mbok jebak kan gitu jadinya. gitu. Ayo. Wah, itu kita klarifikasi muter semua. Iya. Oh gitu. Kejadiannya itu kita klarifikasi Ya semua. itu masukan juga kan demi Klaten ke depan akan berkembang sebenarnya. Nggak apa-apa mereka datang seperti apa berbagai macam ya kita kasih edukasi di situ dulu. Ya, betul. Kalau memang lain kali ketemu di jalan masih ngeyel ya sudah berarti Silahkan kan kita Iya. sudah edukasi Tapi udah di situ sampai kita kan gitu. kan belum taraf edukasi ya. Iya. Kalau Hanya gitu kalau harapannya. teman-teman itu kalau udah sampai telinga ya selesai kok sebetulnya. Bisa empat papan gitu ya. 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 Yang nggak bisa empat papan itu kan ya masih Contoh, ranah-ranah ya, kecil-kecil itu. contoh kayak gini, kayak teman-teman 2 tak atau itu kalau ada acara kan dilarang bayar-bayar. Kalau udah diomongin dilarang bayar-bayar, ya udah mereka manut. enggak Ya, bayar-bayar. betul. Gitu. Padahal ngeluruinya kan player kalau Iya, King bet, misalnya. bet. Bet, kan gitu. Salam bet. Ya, padahal ngelurui. Iya. Tapi tanggone kan rumah saya wah Wah, berbagi gitu. biar. Lah ini bengok ya ra krungu kan gitu tau. Mas. Iya. Oh gitu. Iya. Nah berarti harapan ke depan nanti ada kerjasama yang baik, komunikasi yang baik antara teman-teman komunitas motor Siap. melalui FUPM dengan teman-teman yang menjaga keamanan dari sisi kepolisian. Iya. Sehingga harapannya kegiatan ini kemudian tidak menjadi sepi dan malah sebenarnya niatnya baik, ada edukasi di situ, ada halal bihalal jadi nggak bisa kan. Ya. Kurang optimal lah kemarin hanya sekitar ya 100-an motor lah. Padahal Klaten itu harus Ya, Oh. seperti tahun-tahun yang Berapa lalu aja. ribu ya? Tahun-tahun sebelumnya kan kita bikin jambore motor, Kenduri motor. kenduri motor. Wah. Itu kan pesertanya mesti 3.000 ya. ribuan iya. Ribuan. Makanya kemarin sebetulnya ini dari program ini kan juga ada untuk klub-klub motor misalkan mau bikin acara mesti diwadahi. Kayak besok tanggal 27 Agustus ya. Iya. 27 Agustus itu jambore 2 tak sama ranking nasional IMI Jateng di Borobudur. Oh tak kira di Klaten. Sebetulnya mau di Klaten. Oh. Sebetulnya mau di Klaten sekitar kawasan Candi Pelausan, Candi Wah Prambanan. cocok itu mas. Tapi Dengan adanya kejadian Iya. itu tadi. dialihkan ke Borobudur. Sayang sekali. Biasanya. Padahal rapat di Klaten, kalau rapat-rapat kemarin di Klaten. Nanti masukan ke depan. Alhamdulillah ini kan kebetulan juga Bapak Kapolres baru. Iya, Kita mungkin-mungkin, sama-sama bisa bersilaturahmi agar nanti ke depan ya semua sisi apa ya bisa berjalan istilahnya. Teman-teman organisasi motor ini bisa berkegiatan. Terus kemudian tapi dari sisi keamanan, aturan-aturan berlalu lintas tetap juga bisa ditaati. Iya. Mas, matur nuwun saestu ini kita Siap. sudah jagongan ngalor ngidul luar biasa sekali. Iya. Semoga juga menambah informasi untuk warga masyarakat Kabupaten Klaten berkaitan dengan dunia otomotif. Tentu ini bukan obrolan terakhir, tapi nanti ke depan kita barangkali ngobrol-ngobrol terus. Karena memang culture-nya di Kabupaten ini kan otomotif di Klaten ini. Ya. Nanti banyak informasi yang barangkali harus kita sharingkan ke warga masyarakat nanti. Pak. Iya. Segitu dulu obrolan kami malam ini. Dari sore sampai malam ini soalnya. Iya. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf apabila ada beberapa hal-hal yang kurang berkenan. Kalau suka jangan lupa like, komen, dan juga yang paling penting subscribe, dan itu semua gratis. Nah, biar channel ini berkembang, mohon tolong dibantu dan di-share video ini biar makin banyak warga masyarakat yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.